Dalam game Indonesian Polri Intruder ini model permainannya terinspirasi dari game Werewolf, di mana dalam permainan ini mencari serigala merupakan permainan yang saat ini sedang digemari oleh remaja. Game Werewolf sendiri memiliki tujuan untuk membunuh penduduk dan pemeran lainnya. Sama halnya dengan Werewolf. Pada pelaku kejahatan pada game ini memiliki tujuan untuk mensabotase negara untuk menghancurkan dalam senyap tanpa diketahui orang lain. Dengan beberapa sentuhan, kita dapat membuat game ini menjadi sebuah permainan yang memiliki nilai edukasi yang tinggi, terutama dalam menanamkan nilai karakter kepada peserta pendidik. Namun, dalam game ini, kita memodifikasinya dalam bentuk sistem keamanan negara yang memiliki konsep yang hampir sama. Nah, komponen dalam permainan ini, di dalam permainan Indonesian Polri Intruder, ini memiliki satu set kartu peran yang meliputi peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, Game Master, yaitu ia bertugas sebagai moderator yang memandu permainan ini. Yang kedua, teroris dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia bertugas sebagai pelaku kejahatan yang akan mensabotase keamanan negara. TNI bertugas sebagai pemburu yang menangkap pelaku kejahatan. Yang keempat, Polri bertugas untuk menjaga ketertiban dan daripada para pelaku kejahatan. BIN atau Badan Intelijen Negara bertugas untuk memata-matai dan mencari tahu siapa pelaku kejahatan. Lalu ada di sini namanya villager atau masyarakat. Itu pertama buruh, yang kedua petani dan mahasiswa. Ini bertugas sebagai elemen yang harus dilindungi dari ancaman pelaku. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain Indonesia Security Intruder. Anggota dalam permainan ini diikuti oleh 6-9 orang, yaitu terdiri dari satu moderator atau game master, 2 pelaku kejahatan atau teroris dan KKB, 1 pemburu atau TNI, 1 penjaga atau Polri, 1 mata-mata atau BIN, dan 3 elemen rakyat yaitu buruh, petani, dan mahasiswa, tergantung berapa pemain di dalamnya. Dalam permainan ini terdapat 2 waktu, yaitu masa tenang di mana para pemain merasa aman damai karena tidak ada perseteruan, lalu masa tegang di mana semua pemain mencemaskan siapa pelaku dalam penyerangan tersebut. Tahapan dalam permainan Indonesia Security Intruder sebagai berikut. Yang pertama, moderator atau game master akan membagikan kartu peran kepada seluruh pemain lainnya, kecuali game master yang hanya berperan memandu permainan. Setelah para pemain mendapatkan kartu peran, permainan dapat melihat peran yang didapat dan peran yang didapatkan tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali game master. Selanjutnya, game master akan mengarahkan para pemain untuk menutup mata karena masa tenang telah tiba, di mana para pelaku kejahatan yaitu teroris dan KKB akan beraksi untuk mensabotase keamanan negara selama 1 menit. Selanjutnya, dalam situasi ini, game master akan bertanya kepada teroris dan KKB pemain mana yang akan mereka sabotase. Lalu teroris dan KKB diperbolehkan membuka mata untuk menunjuk pemain lain yang akan disabotase tanpa bersuara sedikit pun. Lalu teroris dan KKB dipersilakan menutup mata kembali. Selanjutnya, dalam waktu tenang juga, BIN dapat meminta moderator untuk menunjuk mana pemain yang mendapatkan kartu pelaku kejahatan, yaitu teroris dan KKB. Setelah melihat siapa pelaku kejahatannya, BIN boleh memberitahu pemain lain tapi tidak secara spesifik. Di dalam masa tenang juga, TNI akan mendapatkan penawaran moderator ke TNI untuk menghancurkan suatu negara pelaku kejahatan tanpa tahu negara mana yang pelaku kejahatan. Saat moderator menawarkan ke TNI, maka TNI langsung menunjuk negara mana yang akan dihancurkan dengan mengangkat sedikit tutupan mata, lalu moderator akan mengambil yang ditunjuk sebagai tanda bahwa pemain terkualifikasi dan kartu peran negara yang ditunjuk akan terbuka. Selanjutnya, saat malam hari, Polri akan mendapatkan penawaran dari moderator negara mana yang akan dijaga sehingga tidak dapat disabotase oleh negara pelaku kejahatan. Sengaja akan membuka tutup mata setengah dan menunjuk negara yang akan dijaga dengan memberi tanda
yang ditunjuk oleh Polri, lalu Polri akan menutup mata kembali. Setelah 1 menit, moderator akan menyuruh seluruh negara membuka semua tutupan mata karena masa tenggang telah tiba. Dalam situasi ini, negara yang terkena sabotase, maka ia akan didiskualifikasi dan dilarang mengikuti permainan berlangsung dan juga dilarang mengikuti diskusi. Di dalam situasi masa tenggang, seluruh negara diwajibkan untuk berdiskusi satu sama lain untuk menemukan siapa pelaku kejahatannya tanpa membuka kartu perannya dan ditunjuk ke negara lain. Waktu berdiskusi selama 2-5 menit. Setelah forum diskusi, tiap negara akan diberikan waktu vote oleh moderator untuk mengumpulkan suara. Jika salah satu negara terkena vote pilihan suara terbanyak, maka ia akan didiskualifikasi. Dan setelah itu, negara yang didiskualifikasi wajib membuka identitas mereka. Baiklah, sekian dari contoh permainan yang sudah ditampilkan tadi. Sedangkan untuk penentuan menang dan kalah, permainan akan dikatakan berakhir apabila pelaku kejahatan, ialah teroris dan KKB, identitasnya terungkap semua oleh pemain lain. Maka para elemen rakyat, buruh, petani, dan mahasiswa, dan lain-lain akan memenangkan permainan dan permainan pun berakhir. Atau juga dapat dibalik, yakni permainan berakhir apabila para elemen rakyat, ialah buruh, petani, dan mahasiswa, dan lain-lain itu terbunuh oleh pelaku kejahatannya. Maka permainan akan dimenangkan oleh para pelaku kejahatan. Dan para elemen rakyat seperti buruh, petani, dan mahasiswa akan kalah karena tidak dapat mencari tahu siapa sebenarnya pelaku kejahatan dalam permainan tersebut. Kesimpulan dari permainan ini ialah trust issue, yaitu bentuk saling kerjasama, belajar untuk bermusyawarah dalam menentukan siapa pelaku kejahatan, kemudian diteliti dan juga dapat memasang wajah yang membuat pemain lain tidak curiga. Apabila mendapat kartu pelaku kejahatan, maka bersiaplah untuk berpintar dalam berargumen. Manfaat permainan ini adalah kita dilatih dalam bernegosiasi, dalam membuat kesepakatan bersama. Latihan dalam bersikap kritis, tidak panik melakukan kontrol emosi agar tidak ketahuan ketika mendapat kartu yang sudah berisikan berbagai macam peran yang didapatkan. Selain itu, game ini juga sebagai refleksi otak dari penatnya kegiatan sehari-hari. Sekian dari contoh presentasi dan contoh permainan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.